Yang pertama memang soal masalah pelecehan seksual ini sudah menjadi satu masalah besar yang ada di Indonesia saat ini, dan tren ini juga setiap tahun dia mengalami peningkatan. Bahkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada tahun 2020 itu angka kekerasan seksual di Indonesia itu dia semakin mengalami peningkatan. Kita juga bisa lihat bahwa ternyata kasus kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di pada umumnya, namun di institusi-institusi yang itu menangani soal masalah-masalah kekerasan seksual, misalnya institusi kepolisian dan lain sebagainya juga sangat marak terjadi kasus kekerasan seksual. Kita juga bisa lihat bahkan di lembaga pendidikan sekalipun itu tren kasus kekerasan seksual dia mengalami peningkatan, dan berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020 itu kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 2020 dia mengalami peningkatan sampai angka 37%. Yang pertama memang pemerintah punya tanggung jawab dan punya kewajiban untuk dapat mengatasi kasus kekerasan seksual. Saya pikir di dalam beberapa waktu terakhir ada kebijakan luar biasa yang coba didorong, misalnya dengan rancangan undang-undang PPKS, terus yang terbaru TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Cuman sampai sekarang kan kita juga melihat bahwa itu belum disahkan di Senayan atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun yang paling luar biasa bagi saya di akhir-akhir ini dengan munculnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagi saya ini sebuah upaya luar biasa dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang memang dia lebih kerap terjadi di mahasiswa. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada seluruh teman-teman korban yang sering mendapat pelecehan seksual maupun kekerasan seksual agar berani speak up, berani bersuara ketika mendapat tindakan pelecehan maupun tindakan kekerasan. Karena sekalipun pada faktanya korban sering mendapat blame victim atau disalahkan atas kasus-kasus yang dialami oleh para korban, namun bagi saya dengan beraninya speak up oleh semua korban, saya yakin dan percaya korban juga pasti akan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat pada umumnya. Yang pertama bagi saya soal pelaku kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ini merupakan perbuatan bejat, orang-orang yang seharusnya diberikan hukuman setimpal atas perbuatan, dan bahkan ini sudah sempat digagas pada tahun 2017 kalau saya tidak salah. Ada salah satu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menerapkan hukuman kebiri bagi para pelaku. Namun lagi-lagi dengan segala keterbatasan tenaga medis, sehingga sampai saat ini pelaku-pelaku pelecehan seksual maupun kekerasan seksual itu tidak pernah diberikan hukuman setimpal, dan itu sesuai fakta real di Indonesia. Yang pertama saya sangat setuju karena memang salah satu faktor tidak pernah ditindaki kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu karena tidak ada payung hukum. Yang kedua, dengan lahirnya Permendikbudristek ini secara langsung akan memberikan perlindungan secara akademik bagi para korban yang mendapat tindakan kekerasan seksual. Jadi ini merupakan langkah baik dari Kemendikbudristek, makanya harus didorong, dan bahkan dia sendiri kami juga sedang mengupayakan untuk mendorong. Sampai sekarang alhamdulillah sudah rampung untuk penyusunan draft PPKS dan akan diserahkan kepada rektor untuk ditindaklanjuti.